Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pada siang hari ini, walaupun memang tidak dinilai sama Bu dosen ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kegiatan kita siang hari ini, insya Allah, untuk sharing. Ada banyak entrepreneur di dunia, hari ini tidak kurang pendapatannya lebih dari $1 miliar bisa jadi. Ada juga bisa jadi pendapatannya tidak lebih dari Rp1 juta dalam satu hari. Ada juga barangkali yang pendapatannya sudah tidak bisa lagi dihitung dengan digit jari. Itu semua aktivitas yang dilakukan oleh mereka tentunya tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Nah, pada kesempatan siang hari ini bersama saya, insya Allah kita akan bahas 6 teknik marketing untuk mendongkrak penjualan ya, rekan-rekan sekalian. Bismillah. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Adi. Ya, alhamdulillah. Saya tinggal di Bale Endah. Aktivitas saya saat ini banyak berkecimpung di gerakan wirausaha, khususnya di penumbuhan wirausaha baru ya, kemudian pendampingan. Beberapa tahun ke belakang saya banyak terlibat di advokasi hukum, karena basic saya kuliah di jurusan ilmu hukum. Sampai sekarang saya juga berprofesi sebagai advokat sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang terkait dengan pendampingan hukum, konsultasi hukum, boleh juga kontak saya kalau ada yang memerlukan bantuan. 2 tahun, 3 tahun belakangan ini sebelumnya jadi saya banyak aktivitas itu di gerakan koperasi. Sampai akhirnya dulu saya aktif di Dewan Koperasi Indonesia di Jakarta, di Kementerian Koperasi juga. Bosen, saya akhirnya kembali ke Bandung 3-4 tahun yang lalu lah ya kurang lebih. Di Bandung saya banyak terjun akhirnya di dunia UMKM, di wirausaha. Kebetulan pada waktu gubernurnya Kang Aher ya, Pak Ahmad Heriawan, Pak Kang Aher, saya biasa menyebutnya. Saya dengan teman-teman itu salah satu yang menggagas penciptaan wirausaha baru yang namanya 100.000 wirausaha baru Jawa Barat. Nah, didorong tuh di Pemprov, kemudian Kang Ahernya beres, akhirnya gerakan ini salah satunya melahirkan banyak organisasi komunitas yang menaungi para alumninya. Nah, salah satunya Jabarpreneur ini. Jadi alumni-alumni dari wirausaha baru itu berhimpun dalam satu organisasi namanya, salah satunya ya Jabarpreneur. Nah, di Jabarpreneur ini kita melakukan setidaknya 4 orientasi kegiatan. 1 kegiatan yang sifatnya fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, kemudian yang kedua peningkatan perizinan ya, perizinan usaha, kemudian yang ketiga akses permodalan, dan yang keempat pemasaran. Nah, rekan-rekan sekalian, barangkali yang hadir pada kesempatan kali ini karena saya di asosiasi, di organisasi, jadi nanti ke depan bisa berkolaborasi dunia bekerja ya Bu ya, dan dunia wirausaha itu dia agak sedikit berbeda pendekatannya. Kalau dunia kerja dia standar operasionalnya ada, kemudian gajinya ada ya, tetap dan sebagainya. Berwirausaha itu tidak demikian kan. Jadi kadang SOP kita sendiri yang harus buat gitu. Standar bekerjanya seperti apa, standar prosedur pelaksanaan usahanya seperti apa, itu kita sendiri harus buat. Kemudian gajinya apalagi kan gitu. Nah, sehingga hal ini menjadikan kita sebagai pelaku wirausaha ini mesti berkolaborasi, jadi tidak ada cara lain. Harus berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak, sehingga manfaat dari kolaborasi dan sinergi tersebut itu kembali ke usaha yang kita jalankan. Berbicara entrepreneur, saya sebelum masuk ke materi, teman sekalian, jadi berbicara entrepreneur, wirausaha itu dia bukan sekedar berbicara profesi. Kadang kita seringkali menangkap ada sedikit bukan kekeliruan atau kesalahan ya, ada persepsi yang terlalu sempit mungkin ya istilahnya, bahwa entrepreneur atau wirausaha itu dia sama seperti profesi lainnya.
ada pegawai negeri ASN, ada apa namanya militer, misalkan ya, ada kepolisian, ada dokter, ada perawat dan sebagainya, ada wirausaha begitu. Padahal sebetulnya berbicara tentang entrepreneur atau wirausaha tidak sekedar profesi. Sehingga di berbagai kesempatan saya sering kali, ini juga kebetulan ada Bu dosen, mudah-mudahan sering disampaikan di perkuliahan atau di kelas ya, di berbagai kesempatan yang dimiliki, bahwa berbicara entrepreneur atau wirausaha itu bukan profesi saja. Betul bahwa itu salah satu profesi, tapi sebetulnya bukan hanya sekedar profesi. Jadi berbicara entrepreneur atau wirausaha adalah berbicara tentang mental. Dimanapun kita berada, saat kita memiliki jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha, maka kualitas diri kita itu setidaknya akan lebih kompetitif dibanding yang lain. Kenapa? Karena ada nilai lebih di dalam entrepreneur, di dalam wirausaha. Entrepreneur ini mengajarkan kepada kita tentang kemandirian, tentang daya juang, tentang inovasi, kreativitas, ya, tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain, public relationnya, public speakingnya, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, jadi ini barangkali pengantar dari saya, kita sama-sama mesti merasa bersyukur bahwa hari ini yang kita ditakdirkan oleh Allah berwirausaha, ini memiliki kesempatan untuk terus berkembang, mengembangkan diri, karena hakikatnya entrepreneur ini, wirausaha ini bukan sekedar profesi saja, tapi dia merupakan mental, merupakan nilai yang mesti terinternalisasi ke dalam diri kita dimanapun kita beraktivitas. Baik itu kita sebagai ASN, sebagai tenaga kesehatan, sebagai apa namanya pegawai militer, misalnya pemerintah gitu ya, sebagai apa pekerja-pekerja non formal lainnya, misalkan dan sebagainya. Tapi kalau kita memiliki jiwa entrepreneur dan wirausaha, maka kita bisa menginternalisasi nilai-nilai tersebut di dalam profesi-profesi yang kita jalani. Beberapa waktu tahun ke belakang, saya juga mungkin sewaktu mahasiswa berpikirnya, saya mau jadi jaksa, jadi pengacara, tok selesai. Nggak mungkin dengan profesi lain. Tapi saat saya menjalani sebagai wirausaha, di sana dibuka tuh cakrawala kita, bahwa entrepreneur ini bisa dimanapun. Jadi saat saya menjadi seorang pengacara, itu bisa berwirausaha. Saya bisa ternyata membawa nilai-nilai entrepreneurship saya ke dalam aktivitas profesi saya yang saya jalani. Nah, begitu juga dengan rekan-rekan, misalnya rekan-rekan di dunia medis ya, di dunia kesehatan, ini bisa diinternalisasi. Jadi wirausaha ini kita buka definisinya tidak sempit ya. Jadi definisi wirausaha itu tidak sekedar jualan, karena berbeda antara dagang, jualan, dengan entrepreneur. Entrepreneur ini definisinya lebih luas wirausaha itu. Wirausaha itu dia ada teknik, ada nilai-nilai. Nah, ini yang kemudian mesti kita internalisasi di dalam diri kita mesti berbangga juga bahwa saat kita berwirausaha, dimanapun aktivitas kita, insya Allah itu akan bermanfaat. Itu pengantar dari saya ya, baik rekan-rekan sekalian. Saya lanjutkan. Baik rekan-rekan sekalian, kita coba awali diskusi kita hari ini dengan mengupas 6 teknik marketing ya. Ada 6 teknik marketing di dalam dunia akademis dan praktis juga sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda. Saya coba ambil benang merahnya. Yang pertama adalah kita memahami bahwa dalam dunia marketing itu ada yang dinamakan dengan perencanaan produk. Kemudian kedua ada segmen pasar. Yang ketiga ada pendistribusian. Yang keempat ada penetapan harga. Kemudian ada promosi. Kemudian hari ini karena kita masuk ke era 4.0, 4.0 berarti internet marketing ya, digital menjadi salah satu elemen penting dalam dunia teknik marketing. Baik, kita kupas ya satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai segmen pasar. Pada tahap ini kita sering kali, ini bukan sistematika penyampaian ya, tidak merupakan jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi dari manapun ini satu kesatuan ya.
Jadi pertama ini yang kita bahas segmen pasar. Sekali lagi ini satu kesatuan, bukan merupakan nomor urut. Berbicara segmen pasar, rekan sekalian, kita seringkali menggunakan teknik sporadis. Menggunakan, kalau orang Sunda istilahkan, kira-kira sigana. Sigana kalau kata orang Sunda. Sigana, mun jualan dia cocoknya dijual ke dia. Misalnya orang Sunda kan gitu ya. Sepertinya jualan ini, bisnis ini, usaha ini cocok kalau dijual ke sini, atau begini. Jadi pakai teknik sigana atau kira-kira. Padahal hakikatnya, seperti halnya disiplin keilmuan lain, dalam berbisnis pun ada standar. Nah, salah satunya adalah standar menentukan segmen pasar. Jadi segmen pasar kita, customer-nya, itu siapa, produk yang akan dijualnya itu ke siapa gitu. Nah, hal yang mesti dilakukan sebetulnya simpelnya bagi kita yang mengenyam bangku perkuliahan itu kita mengenal dengan istilah riset ya. Jadi riset ini bukan hanya untuk menyusun skripsi atau tesis disertasi, tapi juga untuk bisnis. Jadi Kang asal ribetnya harus riset dan memang teori dan prakteknya memang mengharuskan demikian. Kenapa harus melakukan riset? Simpelnya begini, kalau kita learning by doing, pembelajaran berdasarkan pengalaman, itu tingkat kegagalannya akan tinggi. Jadi kita akan mengalami fase di mana pasti kita tuh saat melakukan aktivitas usaha, merasakan gagal, merasakan berhasil. Kalau langsung berhasil, syukur alhamdulillah. Kalau gagalnya terus-menerus, betul bahwa kegagalan itu adalah proses yang itu baik buat diri kita, tapi kalau terus-menerus, waktu kita habis. Nah, untuk mengantisipasi, mengefektifkan itu, kita lakukan riset. Salah satunya. Dengan cara riset, kita mencoba memperpendek tingkat kegagalan yang akan kita lalui. Misalkan, kalau kita hari ini yang belum melakukan riset, mencoba berjualan di dunia online ya, sekarang kan lagi ramainya online. Di sporadis nih, jualan di IG, jualan di Facebook, jualan melalui video di YouTube, kemudian jualan melalui WhatsApp, gitu ya, dan seterusnya, medsos lainnya, atau jualan melalui marketplace ya, Tokopedia, Shopee, dan seterusnya. Kita tuh tanpa melakukan riset, jualan aja. Kita tidak tahu bahwa segmen yang akan menjadi sasaran kita itu kebutuhannya apa, produk yang mereka cari itu apa, latar belakangnya apa mereka untuk mendapatkan produk. Kemudian harga yang mereka cari itu sebetulnya harga di berapa dan seterusnya. Kalau kita tidak melakukan riset, maka kita akan kira-kira tadi ya. Jadi untuk harga tembak, untuk pasar segmennya misalkan mau segmen ibu-ibu, segmen remaja, segmen pelajar, mahasiswa, segmen anak-anak, ditembak-tembak aja wilayahnya nggak tahu bahwa misalkan kita jualan passion ya, bisnis passion, bahwa passion itu hari ini di Bandung kan kurang bagus, 5 tahun terakhir kita nggak tahu jualannya itu di Bandung aja, segmennya orang-orang Bandung padahal lagi nggak bagus, padahal yang lagi bagus itu kan di Surabaya, di Makassar, di Kalimantan ya, di Sumatera Barat begitu. Nah, segmen pasar ini sekali lagi mesti kita riset. Nah, salah satu riset yang paling mudah rekan-rekan sekalian bisa dilakukan melalui Google Trend. Tinggal di searching aja ya di Google, itu googletrend.com, muncul nanti di situ. Itu biasanya untuk awal untuk melakukan Google Ads. Google Ads itu iklan yang berbayar itu. Google Advertising, kalau dulu namanya Google AdWords ya. Kalau sekarang namanya sudah jadi Google Ads. Nah, sebelum Google Ads biasanya dilakukan dulu riset pasar menggunakan Google Trend. Nah, teman-teman nanti bisa dipraktekkan, silakan untuk meriset pasar menggunakan Google Trend. Selanjutnya adalah perencanaan produk. Setelah menetapkan segmen, tapi ini sekali lagi bukan nomor urut ya, jadi teknisnya bisa paralel, bisa mana dulu yang didahulukan, tergantung situasi dan kondisi. Karena ini bukan menyusun skripsi ya, yang sistematikanya harus berurutan. Dunia usaha ini kan dinamis ya, tergantung situasi dan kondisi. Pertama, jadi jangan lupa jualan,
bangke merek kan laku tuh, orang lain juga di pasar nggak pakai merek. Nah, kalau paradigma lama ya, tapi kalau paradigma pendekatan bisnis baru sudah tidak demikian. Merek ini sangat penting. Bapak Ibu bisa bandingkan, pernah jajan atau belanja ayam crispy kan? Iya, pernah. Setiap sore ya, ada kan yang jualan di Iya, pinggir iya. jalan tuh, misalkan kita beli, itu tidak ada mereknya. Harganya yang paling tinggi berapa Bu? Paling 10.000 ya? Iya, 10 ribuan ya Jarang Mas yang lebih Adi ya. dari 10.000. Yang tidak ada merek ya. Coba kita bandingkan dengan yang pakai merek. McDonald misalkan, KFC, kemudian misalkan ada Sabana ya, kalau dalam negeri kita franchise, ada Sabana dan lain sebagainya, itu harganya lebih dari itu. Ini hanya masalah merek. Dari rasa bisa jadi yang tanpa merek lebih enak, bisa jadi ya. Bisa jadi ya, walaupun bisa jadi tidak di bawah, tapi bisa jadi lebih tinggi gitu. Tapi karena merek ini, kemudian akhirnya situasinya bisa berubah. Kemudian yang kedua adalah pengemasan. Pengemasan ini diperhatikan. Jadi jangan, nggak cukup lah, cukup orang Sundawanya di pasar, udah cukup bungkus koran, kayak gorengan, jajan gorengan, bungkus koran, pulang, diplastikan gitu ya, kresek, pulang. Nah, tidak demikian, rekan-rekan sekalian. Jadi kemasan ini memegang peranan yang sangat penting. Makanya dewasa ini sudah mulai berkembang, anak-anak muda yang bisnisnya mulai berkembang, mulai startup. Ini ada bisnis di sektor pengemasan yang sekarang sudah mulai tren. Karena hari ini kemasan juga menjadi satu indikator peningkatan kapasitas produk agar lebih baik. Selanjutnya deskripsi. Deskripsi ini menjelaskan produk kita. Tidak hanya saat kita melakukan proses selling, tapi deskripsi ini adalah bisa juga diaktualisasikan dalam bentuk moto, dalam bentuk tagline, dalam bentuk campaign writer lainnya. Misalkan kita seringkali menemukan produk-produk yang beriklan ya di televisi atau di sosial media, seperti misalkan nggak minum kalau nggak minum Sprite, segernya menyejukkan, dan seterusnya. Nah, itu deskripsi. Deskripsi ini ada deskripsi yang menjelaskan produknya, ada deskripsi yang menjelaskan misi dari si produk. Sehingga dari misi tersebut orang langsung ketangkep ya, kotak bawah sadarnya, kalau minum Sprite siang-siang gini pakai es kayaknya seger deh, jadi langsung gitu. Nah, ini merupakan contoh writer deskripsi yang aplikatif ya, dalam bentuk tagline atau moto atau hal lainnya. Kemudian rekan-rekan ya, materi yang lainnya adalah mengenai persediaan produk. Jadi kita menghitung ya, untuk proses selling, promosi, berapa stok yang harus disiapkan, berapa produksi yang harus dilakukan. Awalnya kan produksi dulu, kemudian setelah produksi berapa yang ini harus dititip, dijual, keluar, misalkan disimpan di gudang, di persediaan, di rumah, dan seterusnya di toko, itu dihitung. Kenapa? Untuk menjamin ketersediaan. Teman-teman sering melihat tidak? Ada toko, ada display atau booth yang dia berjualan, seringkali tutup, seringkali barangnya kosong. Dan akhirnya beneran, toko booth atau display tersebut jarang dikunjungi lagi oleh orang. Kenapa? Karena orang kecewa. Kosong wae, nggak ada wae, cuma kosong aja barangnya ditanyain, alasannya ditanyain, masih proses produksi, padahal mah tahu kosong kayaknya, nggak ada barangnya. Nah, ini membuat konsumen kecewa, calon konsumen kita kecewa. Sehingga kita mesti memastikan ketersediaan barang. Jangan sampai konsumen merasa dikecewakan. Cuman kita juga mengukur, jangan terlalu banyak-banyak juga kalau bisnisnya baru pemula, belum punya pasar ya. Barangnya dibanyakin aja, misalkan serumah, sekamar, dijadikan persediaan barang. Segmen penjualannya belum terbangun. Itu kan repot ya. Jangan juga begitu, terukur aja diukur. Yang sesuatu yang tidak mengakibatkan kerugian jika disimpan di display kita atau di gudang kita. Baik, selanjutnya ada value dan branding.
Nah, value atau branding ini tadi bisa dalam bentuk, ini ada kaitannya dengan deskripsi ya, bisa dalam bentuk apa namanya, tagline, bisa dalam bentuk moto, bisa warna, bisa, makanya kita kalau ke Alfa Indomaret ya suka nggak lupa kan, warnanya itu merah, kuning, masuk ke otak bawah sadar kita. Kalau ketemu warna biru, kuning, wah ini Indomaret. Kalau ketemu warna merah, Alfa. Nah ini merupakan value yang coba ditanamkan oleh Alfamart Indomaret gitu, melalui proses branding. Kemudian pelayanannya ramah, disapa. Sesibuk apapun si apa namanya itu kasir, mereka suka menyapa selamat siang, selamat berbelanja. Padahal mereka tangan mereka itu sedang ngaladangan, sedang apa namanya eh, melayani pembeli gitu, yang bertransaksi di meja kasir gitu. Tapi mereka layani. Nah itu nilai-nilai yang coba diterapkan. Gitu. Nah begitu juga dan kita coba pelayanan, misalkan mengenai kecepatan, nilai kecepatan, rasa, ramah, kemudian ada apa namanya perhatian, terus kita memiliki ciri brand yang kita coba mulai munculkan, gitu ya, dari sisi misalkan warna, dari sisi penampilan produk dan seterusnya. Nanti kita bisa bertemu ya pembahasan branding, ada materi khusus tentang branding. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Produk kita dengan produk orang lain ini harus ada diferensiasi. Diferensiasi ini bisa dalam produknya, bisa dalam layanannya, lebih luas layanannya. Kalau dalam produknya, kira-kira diferensiasinya apa? Apakah harga, apakah rasa, apakah kuantitas? Jadi orang beli kerupuk di orang lain itu cuma dikasih 10, misalkan di kita dikasih 12. Apakah dari jumlah atau dari diferensiasi lainnya? Silakan itu dirumuskan ya. Kira-kira apa? Tapi jangan memberatkan gitu diferensiasi ini. Diferensiasi ini coba kita terapkan pada produk selama terjangkau, selama itu memungkinkan untuk dilakukan oleh kita. Selanjutnya yang terakhir adalah perizinan. Ini rekan-rekan sekalian kan dari apa kampus kesehatan ya, jadi sudah paham ya mengenai izin edar, izin apa namanya halal begitu ya, kemudian uji mutu, kemudian ada lagi apa namanya merek ya, haki, jadi merek gitu ya seterusnya. Itu coba diurus. Kenapa? Cepat atau lambat, izin-izin ini harus teman-teman miliki. Karena kita bernegara, negara kita kan menganut hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum tertulis. Jadi segala sesuatunya ada regulasinya. Apalagi ini makanan, misalkan ya, terutama teman-teman yang bisnisnya makanan, ini harus diperhatikan. Itu izin edarnya, kemudian kehalalannya, gitu. Ini harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Begitu juga dengan bisnis-bisnis yang lain ya. Misalkan kan sekarang sudah gampang ya untuk urus izin bagi pelaku usaha pemula, pelaku usaha mikro kecil menengah, itu ada namanya IUMK, izin usaha mikro kecil gratis. Buatnya di oss.go.id. Tinggal buat online, bisa jadi keluar. Itu izin setara dengan CVVT ya. Itu sama. Jadi kita mau pengadaan barang, mau ikut tender pun sebetulnya bisa gitu. Karena dia setara dengan CVVT. Hanya ini dimiliki izinnya oleh pelaku usaha mikro kecil gitu, UMK. Izin usaha mikro kecil. Nah, yang lainnya silakanlah teman-teman nanti bisa dengan Jabarpreneur juga, kalau ada yang perlu difasilitasi bisa kita bantu izin halal gitu ya ke BPJPH, ke LPPOM MUI, kemudian ke BPPOM. Tapi teman-teman juga saya yakin ini Ibu dosen juga punya akses ya ke BPPOM dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah penetapan harga. Kita sering kali kaget saat mendapatkan satu produk dengan harga yang menurut kita sebetulnya bisa lebih murah. Taruhlah kita jalan-jalan ke KFC. Di KFC, harga ayam crispy itu bisa dibanderol di atas 20, 30, malah sampai 5.000, malah bisa lebih ya. 50.000 rupiah, bisa lebih malah. Tapi saat kita berjalan-jalan ke pinggir jalan, kemudian menemukan tukang ayam crispy, kita bisa dapat hanya 5.000 rupiah.
Kenapa penetapan harga ini bisa jomplang dan bisa terjadi demikian? Kang, itu mah tempatnya keren dan sebagainya. Bukan hanya itu sebetulnya. Tapi yang menjadi perhatian dari masalah penetapan harga adalah mengenai kualitas. Kualitas ini adalah kualitas produk dan kualitas penyajian, juga branding. Jadi 3. Kalau branding tadi sudah kita bahas, ini kita coba kerucutkan ke kualitas produk dan kualitas penampilan ya. Gitu. Kalau penampilan sudah kita paham bahwa KFC memang sudah di brandnya demikian gitu ya, penampilannya high class. Nah, kenapa rekan-rekan sekalian yang segmennya itu ke bawah, segmen menengah ke bawah, itu menetapkan harganya rendah dan KFC menetapkan harganya tinggi? Kira-kira jawabannya apa? Ini sebetulnya masalah rasa. Kita mau main di level mana? Karena semuanya ada segmennya. Percaya atau tidak, silahkan jalan-jalan ke KFC sekarang, masih banyak Bu, Kang ya, yang berbelanja. Padahal ini suasananya corona, PPKM. Orang terbatas dari sisi finansial. Tapi faktanya masih banyak yang berbelanja ke sana. Hal ini menunjukkan bahwa segmen pasar untuk penetapan harga itu ada. Jadi tidak ada istilah rezeki yang tertukar. Jadi rezeki mah kalau kata orang Sunda mau apa tuker gitu. Ada masing-masingnya. Untuk segmen menengah ke atas ada, untuk menengah ke bawah ada. Tinggal pilihannya pada diri kita. Kita mau menyasar penetapan harga pada segmen tinggi atau segmen menengah ke bawah. Jika kita mau menyasar low segmen, middle ke bawah, maka berarti kualitasnya diturunkan. Gitu. Kalau mau menyasar segmennya middle ke atas, berarti kualitasnya dinaikkan. Nah, teman-teman banyak yang bertanya, Kang, saya mah pengen menengah ke bawah aja, karena di sekitar saya banyaknya menengah ke bawah. Tapi apakah teman-teman saat menyatakan demikian, memikirkan konsep demikian, pernah berpikir nggak mengenai pendapatan yang teman-teman ingin dapatkan? Misalkan di sini ada yang bisnis kuliner, marginnya itu biasanya kuliner kemasan menengah ke bawah. Itu 1.000, saya tahu 500 balik 500 rupiah sampai biasanya 5.000 rupiah marginnya. Margin. Kebayang nggak kita untuk dapat 100.000 harus berapa porsi, harus berapa kemasan yang harus dijual, kita jual. 100.000 dibagi 5.000 berarti kurang lebih ada 20 ya, bisa 20 ya? Ya, 20. 20 kemasan yang harus kita jual. Itu untuk dapat 100.000 saja. Kalau 1 juta, kita harus menjual berapa? 200 ya? 200. 200 pieces. Misalkan ada yang jualan frozen nih rekan-rekan. 200 frozen, apalagi yang marginnya di bawah 5.000. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, karakteristik penetapan harga ini ada ilmunya. Kalau karakteristik penetapan harga itu rendah, low, maka kuantitas yang dikejar. Jadi target penjualannya misalkan untuk dapat 1 juta, maka kita harus menjual di atas 200 pieces. Strategi pendekatan penjualannya gimana? Nanti kita bahas di strategi pemasaran berikutnya. Kalau misalkan tinggi, kenapa banyak yang tinggi? Dia targetnya sedikit. Misalkan kita lebih ke segmen yang menengah ke atas. Jualan dimsum. Dimsum kan biasanya segmen menengah ke atas, marginnya di atas bisa 10-20 ribu misalkan. Untuk yang premium misalkan ya, yang eksklusif. Nah, saat dalam memilih dan menetapkan harga ini maksudnya yang mesti kita perhatikan. Karena masing-masing sebetulnya ada segmennya, tinggal kita memutuskan kita mau ambil segmen mana nih untuk penetapan harga. Tapi sekali lagi, jadi pertimbangannya harus integral. Jadi jangan hanya pasarnya bagus kalau menengah ke bawah,
tapi tidak berpikir mengenai target pendapatan yang ingin kita dapatkan. Kalau menengah ke bawahnya emang banyak, tapi kalau target penjualannya sedikit kan percuma. Pendapatan kitanya rendah, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kan itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah penetapan harga, ada pendistribusian. Nah, rekan-rekan, setelah ditetapkan harga, teman-teman juga mulai merumuskan ini orang menjangkau produk teman-teman melalui saluran distribusi apa? Apakah langsung teman-teman menjual ke end user, ke konsumen, langsung satu pintu ya, truk langsung nyampe. Itu biasanya buka toko, buka gerai, buka display, buka booth, atau misalkan kalau online berarti langsung didistribusikan konsumen, atau misalkan teman-teman membuat jejaring. Nah, ini ada relevansinya dengan nanti teknik promosi. Membuat jejaring, jadi ada distributor, ada agen, ada reseller. Nah, teman-teman silakan apakah itu yang akan digunakan. Yang jelas, jangan sampai proses pendistribusian ini terkendala. Jadi si konsumen itu merasa, wah jauh banget ya kalau beli ke si teteh ini mah ada di Cicahem, sedangkan saya posisi ada di Cidra. Kalau misalkan menggunakan Gojek, wah bahkan mungkin si teteh jualannya fast food. Jadi kan tidak mungkin. Gitu. Nah, teman-teman harus membuat opsi saluran distribusi apa yang itu bisa sampai ke konsumen. Ya konsumen merasa, oh mudah ya mendapatkan produk ini tidak ada kendala. Itu ya. Nah, di samping saluran distribusi ini juga ada relevansinya dengan media ya. Jadi teman-teman membuat media display. Kalau dalam dunia online, media displaynya itu kan ada web, ada marketplace, ada sosial media, ada WhatsApp, kemudian ada blog ya. Misalkan blog, walaupun blog satu rumpun dengan web, tapi dia berbeda. Misalkan menggunakan blog, ada di aplikasi misalkan. Sekarang kan udah mulai ada aplikasi-aplikasi yang menyajikan secara gratis toko-toko online ya dalam bentuk aplikasi. Apakah di situ? Kalau di dunia nyata offline-nya teman-teman apakah punya toko, apakah punya reseller berbasis rumah, apakah punya agen, punya distributor, punya misalkan tempat display di komunitas dan sebagainya. Nah, teman-teman mulai mensistematikan ini ya dalam hal pendistribusian sekali lagi sehingga konsumen untuk mendapatkan produk teman-teman itu tidak terlalu kerepotan. Setelah distribusi mulai dilanjut, itu ada promosi ya. Kita mengenal dengan ada istilah 7P. Ada produk, ada phrase, ada place, promotion, people, proses, physical evidence. Nah, 7 proses ini, 7 bukan proses, sorry. Ada 7 elemen ini yang mesti diperhatikan oleh teman-teman. Jadi produk, harga, promosi, orang, proses, pola berkomunikasi, dan seterusnya, ini mesti diperhatikan. Gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, elemen-elemen ini. Silahkan dilengkapi. Oke, next. Nah, ini ada promotion mix nih, titipan Bu dosen. Jadi promotion mix ini, teman-teman, strategi pendekatan ya, lebih tepatnya itu pendekatan promosi yang dilakukan oleh kita sebagai pelaku usaha kepada target. Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh kita agar efektif diterima dan terjadi proses closing ke target yang menjadi tujuan kita. Yang pertama adalah kita bisa melakukan proses advertising ya, ads, iklan berbayar. Kalau di dunia nyata iklan berbayar itu teman-teman bisa lihat di reklame ya, reklame di jalan-jalan, kemudian apa namanya itu yang di mobil tuh di kaca mobil ya, suka ditempel tuh. Nah itu kemudian juga spanduk, plang, kemudian poster ya, stiker, nah itu berbayar, misalkan bayar teman-teman ke jasanya, ke yang penyedia jasa, kemudian beriklan di situ. Kalau online teman-teman bisa beriklan di Instagram Ads, di Facebook Ads, di Google Ads, kemudian di mana lagi ya online, di YouTube ya, YouTube juga bisa pakai Ads-nya sekarang ada. Kemudian di WhatsApp juga teman-teman bisa berbayar melalui jasa-jasa penyedia jasa beriklan secara broadcast massal ya, les WhatsApp juga bisa.
Kemudian yang kedua, personal selling. Personal selling ini teknik jadul tapi cukup efektif karena banyak diadopsi oleh kita pelaku usaha di zaman sekarang. Walaupun sebetulnya ini teknik jadul tapi secara prinsip diadopsi di zaman sekarang juga. Yaitu dengan cara penjual mendatangi pelanggan. Apa kuncinya? Yaitu menawarkan solusi. Biasanya dulu kita sering kali di rumah itu ya didatangi oleh sales yang menawarkan alat pembersih misalkan WC, alat untuk membersihkan AC, alat untuk membersihkan toren, dan seterusnya. Menawarkan solusi awalnya itu dia, Bapak Ibu punya toren, Bapak Ibu punya kompor gas, punya. Oh iya, mohon maaf, boleh minta waktunya sebentar. Oh boleh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan saya Adi, saya dari perusahaan Visi Sinergi. Pada kesempatan kali ini saya akan menawarkan solusi dari permasalahan yang seringkali Ibu hadapi, yaitu mengenai penggunaan kompor gas. Kompor gas ini seringkali suka gegebegan Bu ya saat menggunakan, kalau misalkan mau memasang regulator Bu ya, betul ya? Nah pada kesempatan kali ini saya mau menawarkan Ibu alat yang Ibu saat memasang regulator ini tidak gegebegan Bu, tidak ngajeos, nah, tapi akan aman karena ada pelindungnya. Ibu alatnya boleh dicoba dulu. Nah, itu bentuk personal selling. Jadi menawarkan dulu masalah, kemudian tawarkan solusi. Menggali dulu masalah, kemudian menawarkan solusi. Nah, teman-teman pun bisa mengadopsi teknik ini ke dalam bisnis teman-teman. Jadi misalnya teman-teman, biasanya ini copywriting ya, teman-teman barangkali tidak asing dengan istilah copywriting, kata-kata dalam promosi. Misalkan teman-teman jualan makanan bisa, misalkan makanannya itu bubur. Assalamualaikum ibu-ibu, punten, sudah pada sarapan belum? Aduh yang belum kasihan banget ya, jauh ya, nggak usah bingung, atau kemahal atau nggak punya uang, nggak usah bingung juga. Ini ada loh bubur yang sudah murah meriah, gampang didapatkan, gratis ongkos kirim. Ibu-ibu tinggal pesan aja ke saya, nanti saya bantu untuk proses pengirimannya. Tahu-tahu udah sampai aja ke rumah ibu. Nah kayak gitu. Salah satu contohnya ya. Jadi kita menawarkan solusi atas permasalahan yang coba kita gali dari target kita. Masalahnya kira-kira apa? Coba cari benang merahnya, produk kita tawarkan sebagai solusi. Ya. Selanjutnya adalah sales promotion. Penjual memberikan insentif jangka pendek, diskon, giveaway, bonus, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu coba diatur ritmenya. Sekali waktu dalam satu pekan, misalkan ada diskon. Sekali waktu ada giveaway. Misalkan bekerja sama dengan komunitas, ibu-ibu promosi di Instagramnya, live ya, Instagram live, misalkan di situ. Dan nah yang hadir nanti ada kuis yang bisa menjawab pertanyaan, kasih giveaway, sehingga promosinya tidak langsung kan, dan si konsumen juga merasa wah banyak variasinya ya, banyak bonusnya ya, banyak diskon. Kemudian flyer juga sama, secara rutin memproduksi flyer. Kalau sekarang kan flyer bisa dibuat di Canva ya, di Canva, di Brochure Maker, dan seterusnya, di PixArt, buat, kemudian di situ dicantumkan tuh, ada diskon, gitu apa. Rutin dibuat, diupload di Instagram kita, diupload di status WA kita, dan seterusnya. Sehingga promosi yang dilakukan oleh kita itu cukup efektif. Di samping kalau kita punya sales promotion sendiri ya, sales promotion itu orang yang bergerak mempromosikan produk kita. Biasanya di minimarket terus ada ya sales promotion. Dia menawarkan kan, Bapak Ibu ini ada diskon potongan nih. Beli sampo Sunsilk, kita menyebutkan merek nggak apa-apa ya karena ini pelatihan. Beli sampo Sunsilk 2, dapat 1 jadi 3 nih. Ya Bu. Tapi kalau tidak punya sales, kita sendiri yang melakukan apa? Saya makannya. Boleh di offline, boleh di online, prinsipnya sama ya. Lagi ini Bu. Oke, selanjutnya public relation.
membangun citra yang baik ke publik. Jadi public relation ini, Bapak Ibu sekalian, erat kaitannya dengan human kepedulian. Jadi care, human care. Jadi rasa kepedulian kita, care kita ke lingkungan gitu. Makanya banyak pengusaha sekarang yang hari ini banyak menawarkan kan seminar gratis, pelatihan gratis seperti saya sering ngadain seminar gratis, pelatihan gratis agar citra kita terbangun bahwa kita tuh peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh juga sama, silakan lakukan strategi ini. Jadi ngadain seminar, ngadain kegiatan amal, misalkan mengadakan workshop, mengadakan bimbingan teknis dan seterusnya gratis. Gitu. Jadi semacam CSR-nya bisnis kita. Bapak Ibu sekalian, saya dari perusahaan Frozen. Karena pada kesempatan kali ini saya karena berlatar belakang jurusan ilmu gizi, saya akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk sosialisasi kandungan nutrisi atau kalori atau apa-apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu dalam pengembangan bisnis atau dalam proses mengkonsumsi ya makanan sehat dan seterusnya. Nah, silakan gali aja dari dalam diri kita. Kalau dari kita udah mentok, dari tetangga kita, dari teman kita, dari saudara kita, dari guru kita. Kan ini ada ikatan alumni, teman-teman kita dimintain aja ngisi gitu. Dan mereka juga kan senang mungkin ya berbagi ilmu, dosen-dosen kita undang gitu. Bu, saya mau ngadain promosi nih seminar di komunitas saya, kebetulan sambil promosi produk juga secara tidak langsung. Ibu jadi narasumbernya ya, misalkan ini temanya ini dan seterusnya. Gitu ya. Atau kegiatan-kegiatan lainnya emang enggak gitu, silakan berkreativitas. Baik, selanjutnya direct selling. Menjangkau langsung pelanggan bisa melalui offline atau online. Kalau offline biasanya melalui surat penawaran ya. Surat penawaran datang ke satu instansi atau asosiasi atau lembaga, datang kemudian ditawarkan. Kemudian melalui obrolan langsung juga bisa, seperti teknik personal selling. Datang membawa surat penawaran atau company profile. Dulu saya tekniknya begitu, kalau pengadaan barang dan jasa, biasanya datang ke satu instansi, kemudian lobby sambil bawa surat penawaran. Nah, kalau online melalui apa? Bisa melalui email, melalui telepon, melalui aplikasi. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang menawarkan fasilitasi pemasaran untuk melakukan proses direct selling. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini erat kaitannya dengan media yang harus kita siapkan. Makanya dalam bisnis kita, tadi ya pemahamannya jangan dipersempit, jangan hanya sekedar berdagang. Kita memang benar-benar membangun bisnis itu untuk menjadi seorang entrepreneur pengusaha, membangun sistem. Gitu. Sehingga perangkat-perangkatnya disiapkan. Kita punya company profile, punya surat penawaran, punya flyer, punya kartu nama, gitu ya, punya web. Jadi kita tuh benar-benar menyiapkan itu semua. Oke, selanjutnya event dan experience. Jadi mengadakan event kegiatan promosi seperti bazar, pameran, kemudian galeri ya, misalkan dan seterusnya. Yang sifatnya event lah gitu ya. Terakhir, itu melakukan interaktif marketing ya, media promosi agar tercipta komunikasi dua arah. Contohnya adalah teman-teman memiliki customer service yang seringkali rutin menyampaikan ucapan terima kasih, tausiah, kemudian menyampaikan kiat-kiat hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam dunia kesehatan, gizi, dan seterusnya, ya kan itu hal bermanfaat. Nah, itu ada customer service yang secara rutin menyampaikan hal-hal tersebut. Kemudian ada sales, ada security, kalau yang offline ya, ada situs, kita punya web, punya blog, misalkan punya komunitas, kemudian ada privasi, personalisasi, jadi teman-teman mengarahkan interaktif marketing itu melalui misalkan konsultasi, melalui pendampingan ya, bisa gitu. Misalkan teman-teman sudah cukup malang melintang nih, cukup berhasil bisnisnya di bidang frozen, nah teman-teman dampingi tuh
yang lainnya. Dengan sendirinya saat mereka bergabung menjadi binaan teman-teman, maka bisnis teman-teman pun akan dipasarkan oleh mereka. Mereka akan ingat, oh saya punya mentor nih, Kang Adi, beliau bisnis frozen. Saya perlu frozen ke Kang Adi. Oh ini ada yang perlu frozen, tetangga saya, pasti kontak saya. Kan gitu. Nah, itu privasi ya, itu personalisasi. Gitu. Termasuk komunitas, jadi teman-teman punya komunitas reseller, punya komunitas distributor, punya komunitas misalkan para supply supplier teman-teman yang mensuplai produk teman-teman gitu, atau teman-teman punya reseller tadi untuk memasarkan produk teman-teman gitu ya. Nah, promotion mix ini coba diperhatikan kemudian dicapai ya satu persatu. Kalau memungkinkan sih semuanya secara bersamaan lebih bagus. Oke, next. Nah, yang terakhir teman-teman semua, dalam proses promosi ini kita dihadapkan pada dunia digital saat ini, di mana digital itu mendekatkan kita pada dunia nyata ya. Semua serba cepat, semua serba instan, itu sehingga kita mesti memahami ini. Nah, dalam dunia internet marketing, ini ada paradigma yang seringkali kurang pas ya. Dan ini yang saya coba sampaikan di sini, bahwa yang dinamakan dengan dunia internet marketing itu adalah keseluruhan aktivitas dari elemen-elemen ini. Satu kesatuan ini, satu-satu ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu istilah yang dinamakan dengan internet marketing. Jadi kalau hanya misalkan promosi menggunakan medsos, maka itu namanya marketing medsos. Kalau internet marketing itu adalah keseluruhan dari aktivitas-aktivitas. Ada apa saja? Pertama adalah ada aktivitas sosial media. Dan di situ kita melakukan proses marketing. Jadi ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Nah, kita di situ ya melakukan proses marketing. Kemudian kedua ada blogging, basisnya blogging, ada marketplace, ada web, ada blog gitu ya. Kita di situ melakukan proses marketing. Kemudian yang selanjutnya ada konten marketing. Konten marketing itu ada branding, ada copywriting, ada campaign, ada social campaign, kemudian ada konten kreatif. Konten kreatif dipecah, ya ada medianya video, ada gambar, ada audio visual dan seterusnya gitu ya. Sekarang terus berkembang, ya macam-macam. Nah, yang terakhir itu ada SEO. Ini istilahnya diperluas ya SEO-nya ya, bukan hanya untuk Google Ads. SEO di sini adalah Search Engine Optimization, jadi mengoptimalisasi mesin pencarian. Kan hari ini mesin pencarian itu tidak hanya Google ya, ada di Facebook, ada di Instagram, kemudian ada di YouTube, itu mesin pencarian semua. Di Google gitu, apalagi kan gitu. Nah, kita mengoptimalisasikan, memarketingkan mesin pencarian itu ke dalam elemen-elemen yang kita miliki ke dalam optimalisasi SEO. Itu jadi sosial media, blog, konten marketing itu dioptimalisasikan ke dalam sistem SEO. Nah, SEO ini ada pelatihan khususnya, SEO untuk web, untuk marketplace, untuk Facebook, untuk Instagram, untuk YouTube. Dia ada materi khusus ya. Teman-teman nanti di lain kesempatan kalau kita memiliki waktu bisa sharing ya terkait dengan pendalaman teknik SEO. Seperti apa? Karena karakternya beda-beda. Di Facebook SEO-nya seperti ini, di Instagram seperti ini, di blog seperti itu gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, keseluruhan ini menjadi potensi yang sangat luar biasa dalam dunia marketing online, sehingga harus kita optimalkan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, Kang, kalau semua ini merupakan internet marketing, mana yang harus kita prioritaskan? Apakah di sosial media, apakah di blog, basisnya blog, apakah di konten, atau di SEO? Jawabannya adalah semuanya. Walaupun kita ada yang lebih dominan. Jadi semua perangkat ini harus kita miliki. Sosial media, contohnya kita punya Instagram. Walaupun tidak terlalu update nggak apa-apa, tapi kita punya. Di Facebook kita punya fanpage, gitu ya. Kemudian di YouTube kita punya channel. WhatsApp kita punya WhatsApp bisnis. Kemudian
di katalognya, kalau WhatsApp Business kan ada katalog ya, kita bisa display, kita aktifasi. Kemudian di blog kita punya toko online sendiri. Kalau kita belum mampu memiliki toko online berbayar profesional, kita bisa menggunakan Google Site, itu gratis, atau menggunakan blog, itu gratis. Nah, atau yang ketiga, alternatifnya sambil berjualan juga, kita bisa membuat toko online di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, dan seterusnya. Jadi pilih aja salah satu di mana. Kemudian yang ketiga, konten marketingnya. Kita ya wajib ya, karena kita punya tadi di medsos, di web, gitu, dan seterusnya, otomatis pasti punya konten kan, layernya mulai dirapihkan. Pertama foto produk ya, foto produknya dirapihkan. Kalau yang belum ikutan pelatihan foto produk, ikut pelatihan foto produknya. Jabarpreneur sering tuh, silakan dilihat di Instagram, sering diadakan pelatihan foto produk. Kemudian videonya juga sama, sekarang banyak ya pelatihan-pelatihan video marketing, silahkan dibuat videonya. Kemudian flyer, buat flyernya. Kemudian kartu nama, dibuat kartu namanya, dan konten-konten marketing lainnya, seperti misalkan copywriting, kata-kata, bahan broadcast, kemudian pesan berbasis viral, gitu ya. Pesan berbasis viral itu berpotensi viral ya, jadi itu bahan broadcast yang dibuat oleh kita yang berpotensi viral. Contohnya biasanya informasi beasiswa, informasi kesehatan, informasi lowongan kerja. Kita buat narasi, di bawahnya ada judul atau brand usaha kita. Kemudian ada nomor kontak kita. Jadi nanti ada web kita, link medsos kita, ada web kita, dan seterusnya. Nanti orang-orang pada menghubungi ke situ ke kita, sehingga terlink. Nah itu semua rekan sekalian silahkan dipersiapkan. Nah yang terakhir, belajar sedikit-sedikit mengeluarkan uang juga ya untuk beriklan di SEO, atau baik itu ads ataupun organik. Gratis juga bisa, ada tekniknya secara organik namanya, tanpa berbayar untuk beriklan. Kemudian dengan ads. Begitu barangkali rekan sekalian. Habis ya materinya ya.